Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Salsa Rahmadia dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas mengenai rencana pembelajaran tatap muka di tengah masa pandemi ini. Kira-kira efektifkah jika diberlakukannya pembelajaran tatap muka? Pada awal tahun 2020, tepatnya di awal bulan Maret, Indonesia digemparkan oleh virus COVID-19 atau coronavirus. Dampak yang dirasakan akibat virus ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan di segala bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Salah satunya yang akan kita bahas adalah dampak di bidang pendidikan. Semenjak itu, terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020, dikarenakan penyebaran virus COVID-19 mulai merata di seluruh daerah, gubernur di seluruh daerah sesuai dengan anjuran Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa para pelajar dan mahasiswa diberhentikan sekolahnya. Tetapi, siswa tidak diliburkan, melainkan belajar di rumah secara daring melalui sebuah kurikulum yang telah dipersiapkan oleh pemerintah provinsi daerah masing-masing. Kira-kira kekurangan dari pembelajaran daring itu apa aja sih? Nah, menurut riset, yang pertama adalah jaringan internet yang lambat. Padahal pembelajaran daring itu membutuhkan jaringan yang stabil, internet yang kuat. Mengingat media yang digunakan berupa Zoom, Google, dan aplikasi lainnya untuk menghadiri pembelajaran. Permasalahan teknis seperti suara yang putus-putus dan video yang berhenti menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif dan murid tidak dapat menyerap informasi yang disampaikan guru secara utuh. Perbedaan utama belajar di sekolah atau kampus dengan belajar di rumah adalah tingkat distraksi yang dialami oleh para pelajar. Ketika para pelajar berada di dalam ruang kelas, maka lingkungan ruangan tersebut sudah diatur sedemikian rupa seperti ruang belajar agar proses pembelajaran berjalan lancar. Tetapi ketika di rumah, banyak pelajar yang tidak memiliki ruang belajar yang sunyi, seperti terganggu oleh suara orang-orang rumah, tetangga, dan lain-lain, sehingga seringkali membuat para pelajar dan siswa menjadi tidak fokus belajar. Lalu, kekurangannya ada lagi guru dan pelajar masih belum lihai menggunakan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital yang harus dipelajari mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak. Bisa dikatakan guru dan pelajar masih banyak yang gagap teknologi. Banyak pihak seperti guru hingga pelajar yang masih nggak paham menjalankan fitur digital sehingga pembelajaran menjadi tidak maksimal. Lalu kekurangannya ada lagi sulit untuk interaktif yang terkadang juga disebabkan oleh guru yang menyampaikan materi secara satu arah saja dan tidak memberi kesempatan murid untuk bertanya. Apalagi di beberapa kasus, guru seringkali tidak mengadakan video conference dan hanya memberikan materi tertulis dan video penjelasan saja kepada siswa, sedangkan siswanya mematikan kamera dan banyak yang tidak mendengarkan. Alhasil, proses belajar menjadi tidak efektif kan? Lalu, siswa menjadi bermain-main. Banyak siswa yang bermain-main ketika belajar online karena mereka tidak diawasi oleh guru secara langsung. Seperti mereka meninggal Zoom atau Google Meet-nya, mereka tinggal main, mereka tinggal bermain HP. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kritik pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, guru perlu saling berkoordinasi dengan rekan sesama pengajar. Tugas yang terlampau banyak akan menjadikan siswa semakin terbebani dan siswa akan menjadi stres. Pembelajaran jarak jauh seringkali membuat anak menjadi malas karena di rumah bisa bermain-main. Yang kedua, siswa belum sepenuhnya mampu belajar. Siswa kesulitan dalam mengontrol waktu, memanajemen pengerjaan tugas, serta konsisten untuk belajar online secara rutin. Yang terakhir, penyaluran kuota internet yang terkesan tidak adil. Ada dari mereka yang tidak bisa menerapkan pembelajaran daring, terkendala karena tidak pernah mendapat asupan kuota internet dari pemerintah. Pada saat adanya penurunan yang cepat pada angka positif COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mendorong penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai kesiapan sekolah dan kondisi daerah wilayah PPKM level 1 sampai 3. Tetapi wacana ini memunculkan respon beragam dan dilema bagi para orang tua. Ada pro dan kontra yang menganggap kebijakan ini tidak efektif sehingga orang tua ragu dengan kebijakan pembelajaran tatap muka. Mereka menganggap anak-anak belum bisa mengontrol emosinya ketika bertemu dengan temannya di sekolah.
Untuk meredam kekhawatiran pemerintah harus cermat dalam menyikapi penerapan PTM. Sebelumnya, disampaikan Jumeri bahwa orang tua berhak memilih apakah anaknya boleh mengikuti pembelajaran tatap muka atau tidak. Orang tua menganggap bahwa pemerintah harus mempercepat pemberian program vaksinasi bagi pelajar atau mahasiswa sebagai cara untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di sekolah atau perguruan tinggi. Selain pemberian vaksin, komitmen pelajar atau mahasiswa untuk menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lewat gerakan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, dan juga mengurangi mobilisasi berkumpul dengan teman-temannya yang dapat mengurangi angka penularan COVID-19. Lalu, bagaimana sih solusinya? Untuk mengurangi risiko kerumunan, sebagian sekolah membuat kebijakan belajar dengan membagi giliran atau shift murid masuk ke sekolah. Misalnya, untuk yang jumlah murid satu kelas sebanyak 40 anak, maka hanya 20 anak saja yang boleh masuk. Sedangkan 20 anak lainnya belajar di rumah. Bahkan menurut Kompas bulan Juni tahun 2021, jumlah murid masuk dibatasi hanya maksimal 25% saja. Kebijakan ini dimaksudkan agar murid memungkinkan untuk duduk berjarak satu bangku satu orang murid. Salah satu solusinya adalah melakukan penerapan pembelajaran model flipped classroom. Flipped classroom termasuk dalam kategori blended learning, yaitu pendekatan pembelajaran campuran antara tatap muka dan online. Flipped classroom adalah mode pembelajaran di mana siswa sebelum belajar di kelas mempelajari materi terlebih dahulu di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh para guru. Metode ini juga digunakan oleh guru ketika ada siswa yang tidak hadir di kelas karena sesuatu hal. Guru bisa membuat video apa yang diajarkannya dan diberikan kepada siswa yang tidak masuk di kelas tersebut. Guru sebelum membahas materi yang diajarkan, ia memberikan tugas terlebih dahulu kepada siswa untuk mempelajari materi yang ada di dalam media pembelajaran. Model belajar seperti ini membuat siswa. Apakah hasil belajar siswa yang menggunakan metode flipped classroom ini menjadi lebih baik? Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika dan juga beberapa sekolah di Indonesia yang sudah mempraktikkan flipped classroom ini, hasilnya sangat menggembirakan dan kualitasnya menjadi lebih baik. Para siswa yang mempraktikkan metode ini, motivasi belajarnya meningkat dan sangat tinggi. Kreativitasnya meningkat, tanggung jawabnya meningkat, dan siswa lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. Dan nilai akademiknya pun menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan cara belajar tradisional. Begitu juga dengan para guru. Ia juga merasa punya waktu lebih untuk berinteraksi dengan siswa. Dengan model ini, tujuan kita untuk membekali kemampuan siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, dan berpikir kreatif dan inovatif dapat kita laksanakan dengan baik. Guru tidak mendominasi waktu di kelas, interaksi guru dan siswa semakin baik dan semakin menyenangkan. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.